Yusuf Kala menekankan pentingnya keterbukaan informasi di negara demokratis. Publik harus mengetahui apa yang dilakukan pemerintah, baik di pusat maupun di daerah. Bahkan masyarakat harus dilibatkan untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Dalam suatu negara yang demokratis, bukan partisipasi masyarakat yang luas. Halo semua, kembali lagi dengan gue, Muhammad Fauzan Hamid. Di minggu lalu gue udah bahas tuh fungsi-fungsi partai politik dan apa aja sih fungsi yang gak terlaksana di partai politik. Sekarang gue bakal bahas tentang bagaimana sih cara menanggulangi agar fungsi-fungsi partai politik tersebut terlaksana. Yang pertama itu ada reformasi internal partai, transparansi dan akuntabilitas, audit keuangan independen. Mengharuskan partai untuk melakukan audit keuangan tahunan yang dilakukan oleh auditor independen dengan hasil yang dipublikasikan secara terbuka. Pengembangan sistem pelaporan. Membuat sistem pelaporan yang memudahkan anggota dan masyarakat untuk melaporkan ketidakberesan dalam pengelolaan partai. Pelatihan dan pendidikan anggota. Program mengembangkan kapasitas. Mengembangkan program pelatihan yang komprehensif untuk meningkatkan kemampuan anggota dalam manajemen organisasi, komunikasi, dan strategi politik. Jaringan alumni. Membangun jaringan alumni dari program pelatihan untuk berbagi pengalaman dan memperkuat jejaring. Yang kedua yaitu pendidikan politik. Kampanye edukasi masyarakat. Program edukasi berbasis komunitas. Menyelenggarakan program pendidikan politik di tingkat lokal seperti lokakarya, seminar, dan dialog interaktif di berbagai komunitas. Penggunaan media tradisional dan digital. Memanfaatkan radio, televisi, dan media sosial untuk menyebarluaskan informasi tentang peran partai dan pentingnya partisipasi politik. Kolaborasi dengan LSM dan universitas. Pusat riset dan inovasi politik. Membentuk pusat riset bersama dengan universitas untuk mengembangkan inovasi dalam pendidikan politik dan kebijakan publik. Mengembangkan modul pendidikan. Mengembangkan modul pendidikan yang dapat digunakan oleh LSM dan institusi pendidikan untuk mengajarkan konsep-konsep politik dasar. Dan yang ketiga yaitu perubahan sistem pemilihan. Sistem pemilu yang inklusif. Penerapan voting alternatif. Menerapkan sistem voting alternatif yang memungkinkan pemilih untuk menyusun preferensi, mengurangi potensi suara terbuang, penyederhanaan proses pendaftaran pemilih, mempermudah proses pendaftaran pemilih melalui pemanfaatan teknologi dan pengurangan birokrasi, dukungan untuk partai baru dan kecil, program inkubator partai. Mendirikan program inkubator untuk membantu partai-partai baru dalam mengembangkan strategi, kampanye, dan manajemen organisasi. Pengurangan biaya kampanye, menyediakan dana publik untuk kampanye partai kecil agar mereka memiliki kesempatan yang sama dalam pemilu. Yang keempat yaitu pengawasan dan penegakan hukum. Pengawasan publik dan partisipasi. Sistem pelaporan berbasis teknologi. Mengembangkan aplikasi atau platform online dan yang memungkinkan masyarakat untuk melaporkan dugaan pelanggaran atau kinerja yang buruk. Pelibatan organisasi masyarakat sipil. Mendorong organisasi masyarakat sipil untuk terlibat dalam pengawasan dan pemantauan pemilu serta kinerja partai. Penegakan hukum yang tegas. Regulasi pendanaan politik yang ketat. Menerapkan regulasi yang lebih ketat mengenai sumber penggunaan dana kampanye, termasuk sanksi yang jelas bagi pelanggar. Pendidikan hukum untuk anggota partai. Memberikan pelatihan kepada anggota partai mengenai hukum yang berkaitan dengan politik dan pemilu untuk mencegah pelanggaran. Yang kelima yaitu meningkatkan partisipasi masyarakat. Dialog dan forum terbuka. Inisiatif keterlibatan publik, mengadakan pertemuan rutin di tingkat komunitas untuk mendengarkan aspirasi dan keluhan warga, serta memberikan ruang bagi mereka untuk menyampaikan pendapat.
Keterlibatan dalam penyusunan kebijakan, mengajak masyarakat untuk terlibat dalam proses penyusunan kebijakan melalui konsultasi publik yang sistematis. Pemberian ruang bagi masyarakat, program keterlibatan sukarela, mendorong partai untuk menjalankan program sukarela, di mana anggota partai dan masyarakat bisa bekerja sama dalam proyek sosial. Kemitraan dengan sekolah dan universitas, membangun kemitraan dengan lembaga pendidikan untuk mengadakan kegiatan yang melibatkan siswa dan mahasiswa dalam isu-isu politik. Dan yang keenam yaitu peningkatan kerjasama antara partai, koalisasi, dan aliansi strategis. Forum koalisasi partai membentuk forum yang memungkinkan berbagai partai untuk berdiskusi dan berkolaborasi dalam isu-isu kebijakan bersama. Dan bagi hasil informasi, membangun sistem berbagi informasi antara partai mengenai praktik terbaik dan strategi sukses dalam kampanye. Dan yang ketujuh yaitu pemanfaatan teknologi, platform digital untuk keterlibatan, aplikasi keterlibatan publik, mengembangkan aplikasi yang memfasilitasi interaksi antar masyarakat dan partai, termasuk pengumpulan umpan balik dan saran. Mengimplementasikan sistem anggaran partisipatif berbasis online untuk memungkinkan masyarakat ikut menentukan penggunaan anggaran publik. Dengan langkah-langkah ini, partai politik diharapkan dapat memperbaiki kinerjanya, meningkatkan kepercayaan publik, dan menciptakan sistem politik yang lebih responsif dan partisipatif. Untuk minggu ini mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, dan kedepannya mungkin saya akan lebih dalam lagi membahas partai politik. Untuk apa dan untuk siapa sebenarnya partai politik? Terima kasih.